Tujuan dari kegiatan membuka pembelajaran. Yang pertama, untuk membangkitkan motivasi dan perhatian peserta didik. Yang kedua, untuk menyiapkan mental peserta didik untuk memasuki kegiatan inti pembelajaran. Yang ketiga, agar peserta didik memahami kegiatan pembelajaran secara utuh. Yang keempat, untuk mengingatkan peserta didik akan hubungan antara pengalaman atau pengetahuan yang sudah dimiliki atau diketahui dengan yang akan dipelajari. Dan tujuan yang terakhir atau yang kelima, untuk memberikan gambaran tentang pendekatan atau metode yang akan diterapkan pada proses belajar. Prinsip dari kegiatan membuka pembelajaran. Terdapat 3 prinsip. Yang pertama, bermakna. Artinya, penerapan setiap unsur yang digunakan sesuai dengan upaya pencapaian tujuan atau kompetensi pembelajaran. Sifat materi, memperhatikan tahap perkembangan psikologi maupun situasi dan kondisi pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Yang kedua, logis dan sistematis. Maknanya, penerapan setiap unsur kegiatan membuka pembelajaran harus sudah terencana sebelumnya. Dengan perencanaan yang matang, maka penerapan unsur-unsur membuka pembelajaran tidak terkesan seperti dibuat-buat. Sehingga proses kegiatan membuka pembelajaran akan berjalan secara logis dan sistematis dan akhirnya akan mampu mengondisikan peserta didik untuk siap mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, berkesinambungan. Artinya, kegiatan membuka pembelajaran bukanlah hal yang berdiri sendiri. Kegiatan ini tidak terpisahkan dari kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan inti pembelajaran. Dan kegiatan ketiga, kegiatan penutup pembelajaran. Ketiga komponen ini menjadi satu kesatuan rangkaian utuh. Komponen yang kedua dari keterampilan membuka pembelajaran adalah melakukan apresiasi. Apresiasi dapat kita pahami sebagai jembatan pengetahuan. Artinya, kita mengaitkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru atau pengetahuan yang sudah dimiliki oleh peserta didik sebelumnya dengan pengetahuan yang akan kita ajarkan kepada mereka dalam kegiatan
Tujuan dari kegiatan menutup pembelajaran ada 4 pembahasan. Yang pertama, untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada peserta didik terhadap materi pokok atau kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang kedua, agar memantapkan pemahaman peserta didik terhadap materi pokok atau kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil pembelajaran yang telah diperoleh peserta didik sekaligus berfungsi sebagai umpan balik bagi guru. Yang keempat atau yang terakhir, untuk memberikan tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan proses dan hasil pembelajaran yang telah dicapai peserta didik. Pembahasan selanjutnya, prinsip dari kegiatan menutup pembelajaran. Yang pertama, jenis-jenis atau unsur kegiatan yang dilakukan dalam menutup pembelajaran, semuanya bersifat pilihan atau alternatif. Prinsipnya, jenis kegiatan apapun yang dipilih untuk diterapkan harus berorientasi pada tujuan pembelajaran. Yang kedua, penerapan setiap unsur dalam menutup pembelajaran yang didasarkan pada prinsip atau aturan jelas diharapkan dapat menjadi faktor kekuatan terhadap seluruh aktivitas pembelajaran. Yang ketiga, mengingat pentingnya kegiatan menutup pembelajaran sebagai bagian integral dari proses pembelajaran, maka dalam memilih dan menerapkan setiap jenis kegiatan untuk menutup pembelajaran harus memperhatikan prinsip, kebermaknaan, efektivitas, dan efisiensi waktu dan berkesinambungan. Pembahasan selanjutnya adalah keterampilan menutup pembelajaran. Keterampilan menutup pembelajaran tidak kalah penting dengan keterampilan membuka pembelajaran. Keterampilan menutup pembelajaran dapat dipahami sebagai keterampilan seorang guru dalam mengakhiri suatu pembelajaran dalam satu jam pelajaran kemudian diganti dengan pelajaran selanjutnya, atau memang mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari tersebut. Dalam kegiatan pembelajaran terdapat sejumlah komponen yang dapat diikuti oleh peserta didik maupun sebagai didik itu sendiri. Dan dalam hal ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, dalam keterampilan menutup pembelajaran ada umpan balik, ada apresiasi, dan juga ada kegiatan menutup pembelajaran lainnya yang akan saya berikan contohnya sebagai berikut. Oke, sekarang kita sudah memasuki akhir pembelajaran. Ibu mau nanya apa aja sih yang udah kita pelajari hari ini? Aku dulu. Oke,